Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kemarin kita udah coba tes yang panel sebelah kiri ya, yang panel elektrik hidden pump. Sekarang kita mau coba tes panel yang sebelah kanan. Ini panel diesel hidden pump. Kita mulai aja ya, kita coba cek nih depannya kayak apa. Ini di depan kita lihat instrumen kontrolnya ya, ada pilot lamp, AC power ya, ini terus ada voltase ampere, voltase meter untuk DC. Ini karena panel diesel kontrolnya pakai DC kebanyakan, jadi pakai voltmeternya yang DC punya. Terus yang ampernya juga yang DC punya. Ampernya memang range-nya nggak gede-gede, cuma dari 0 sampai 10 ampere aja. Lalu di bawahnya ini ada tombol selector switch, ada auto, off, manual. Wah, buram lagi. Nah, ada auto, off, dan manual. Kenapa kameranya goyang-goyang? Terus ini ada pilot lamp dari kiri, ini pilot lamp starting engine. Lalu ada low oil pressure, ini sebenarnya ya karena kepanjangan saya buat pendek aja, kalau panjang-panjang mahal teman. Jadi ada low oil pressure, tekanan oli rendah dari engine, nanti indikatornya ini. Terus ini ada high engine temperatur, ini temperatur sama saya potong juga biar nggak terlalu mahal biayanya. Lalu ada pilot lamp start failure, gagal start ini nanti ya. Terus ini ada tombol push button start untuk manual punya, nanti kita pakai ini manual. Lalu untuk ini ada engine stopnya. Lalu ada push button alarm stop, ini kalau alarm bunyi alarm dari panel ya, gagal start, nanti kita pakai ada alarm dalam, pakai mini sirene gitu kan. Kalau bunyi biasanya dari ada indikator oli atau air yang abnormal, alarm bunyi gitu kan. Nah, kita stopnya pencet dari sini, dimut lah alarmnya gitu kan. Lalu ini ada tombol reset, jadi kalau misalnya ada masalah di koordinasi kerja panelnya, kita reset dari sini. Oke, ini depannya. Nah, kita coba lihat dalamnya ini kayak apa sih ya, nanti kita tes. Saya coba terangkan dulu isinya dalamnya seperti apa. Nah, kita lihat nih, ada mini siren ya, mini sirene 12 volt DC, karena ini peruntukannya untuk engine yang pakai 1 aki 12 volt DC. Kalau yang 2 aki pakai 24 volt DC. Ini ada baterai charger yang ya bisa dilihat ya, voltase outputnya ini 12 volt, terus ampere outputnya ini maksimal di 5 ampere ya, frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Terus input voltasenya 220. Ini nomor serinya, ini buatan lokal ya, kita pesan buatan lokal punya. Nah, di bawahnya ini ada relay control, relay bagian dari sistem. Lalu ada timer, ada MCB 1 2 3 ini MCB kontrol semua ya. Ini MCB kontrol buat AC, power AC yang masuk untuk baterai charger. Lalu ini MCB kontrol untuk rangkaian, dan ini MCB utama pemutus dari aki ini nanti ini ya. Sama relay juga, timer 2. Ini timernya nanti saya jelasin satu-satu buat timer apa aja ya. Ini timer 6T, ini nanti timer delay running kita perluin nanti buat di timer running.
Terus ini ada timer untuk start failure. Jadi kita setting nanti waktunya misalnya 15 detik. Dia butuh waktu, dia dikasih waktu start 15 detik sebelum akhirnya mengindikasikan gagal start ya. Kita setting dari sini. Lalu ini timer untuk engine stop. Jadi setelah bekerja saya setting ini 6 detik sampai solenoid stop engine-nya itu lepas lagi gitu ya. Bawahnya terus ada terminal block nih, ini banyak sekali kabelnya. Kalau nanti saya nggak cukup waktunya, ini kan panjang jelasinnya ya, mungkin akan saya bagi dua sesi kali ya, tapi kalau bisa ya satu sesi aja lah, nggak masalah. Ini terminal bloknya ada ya, dari kiri ini dari AC satu pas. Ini AC hanya untuk chargernya, baterai charger yang ini. Nah, input ini hanya itu fungsinya, buat charger aja. Terus yang keduanya ada positif negatif ya, plus min ya, positif negatif plus min DC aki. Lalu ada start, engine stop, pressure switch, lalu ada low oil pressure, nanti ini indikator dari engine. Lalu ada alternator plus, ini yang triggernya ya, yang triggernya, jadi yang apa bahasanya ya, pemancing lah, bukan kabel utama ya. Kalau di alternator tuh biasanya ada tulisan ignition atau D plus lah gitu ya. Terus ini ada high engine temperature, saya singkat aja, kepanjangan kalau tulis di sini. Terus nanti ini ada buzzer, terus ini ada minus. Ini option ya, kalau ingin ditarik keluar kabel misalnya yang ini nih, yang ini tetap di sini. Ini spek saya beri option lagi, tarik mau pasang di luar boleh. Jadi sebagai indikator di ruang, misalnya di ruang maintenance atau security, kalau tiba-tiba ada start failure atau apa tuh engine alarmnya hidup, kita bisa ditarik, option aja. Terus ini ada apa nih, jumper to auto shutdown. Nah ini dipakai kalau ingin panel ini berfungsi, safety-nya berfungsi ya. Misalnya safety oli dia tekanan oli rendah, engine mati sendiri. Kalau temperaturnya tinggi, engine mati sendiri. Itu kalau mau dipakai tinggal di jumper. Tapi sih dalam standar DPK, standar apa, pompa pemadam itu untuk engine itu nggak boleh ada safety. Terus ini ada interlock to jockey pump. Nah, kemana saya bilang itu kan, tetap interlock ke jockey pump. Kadang-kadang di lapangan itu kan cuma jockey pump sama diesel doang, karena mereka pikir engine apa, untuk elektrik motornya tuh nggak efektif gitu kan. SOP-nya kebakaran kan, kalau kebakaran besar kan power harus mati. Jadi memang benar-benar diperlukan sih jockey pump dan diesel pump. Saya sering ngomong dari kemarin, interlock jockey pump. Interlock tuh apa sih ya? Sebenarnya interlock di sini itu fungsinya itu cuman memfungsikan cuman satu panel yang bekerja. Misalnya kalau joki lagi hidup gitu ya, joki lagi hidup, tiba-tiba engine hidup, jokinya diputus melalui ini. Jadi joki yang di interlock ke sini, joki kalau engine hidup, joki pasti mati. Atau misalnya dari interlock joki ke electric pump gitu ya, electric pumpnya hidup, joki pasti mati gitu kan. Kalau nggak dipasang nggak bisa, tetap mati, dengan syarat sih pressure yang dicapai untuk mereset switch pressure switch joki itu tercapai gitu loh, dia mati sendiri otomatis. Tapi kalau terpakai ya silahkan aja, nggak masalah gitu ya.
Nanti kita coba tes simulasinya. Nah, sekarang saya mau coba connect dulu. Ini belum pernah saya tes sebelumnya nih. Ya, kita tes aja ada masalah atau enggak. Kemarin soalnya saya tes panel sebelumnya nih, ini sempat ngebul karena kemarin saya agak ceroboh juga. Saya nggak lihat lagi ini 12 volt, saya pasang 24 volt, ngebul dia. Enggak. Kita coba lagi ya. Kita tes, kita connect dulu. Nanti kita tes lagi, oke? Oke teman-teman, ini panelnya sudah saya connect ya, sudah saya connect. Sekarang kita mau coba, kita naikkan dulu breakernya. Oke, breaker udah naik. Ya, indikatornya. Breaker sudah naik, AC power udah nyala, ya kan? Berarti mendekatkan bahwa power AC itu masuk ke dalam. Terus voltase untuk aki juga sudah naik 12 volt. Ampere chargernya, charger baterai charger dalam itu, ini ampere yang masuk ke dalam aki ya, sekitar 2 ampere sudah jalan juga. Di dalam keadaan posisi off juga sistem DPK ini tetap bisa ngecas ya. Off dan auto tetap ngecas. Kalau manual dia tidak ngecas, oke? Seperti itu. Kita coba manual. Oh ya, sebelumnya saya infokan, saya tarik untuk indikator runningnya dengan pilot lamp ya. Pilot lamp yang kuning untuk indikator running engine, dan pilot lamp merah untuk indikator stop solenoid. Ya. Nanti kita coba tes bagaimana fungsinya. Ini manual ya. Untuk manual hanya perlu dengan pencet tombol start aja. Nah, starting sampai engine nyala lalu lepas kembali kan. Untuk mematikan pencet tombol stop. Nah, lihat pilot lamp merah 6 detik selalu bekerja nih, 6 detik lalu lepas. Oke, seperti itu. Itu untuk manual. Low oil pressure tetap nyala. Kenapa? Karena nggak ada signal oli dari engine. Saya tidak connect signal olinya, saya tidak sambungkan, jadi tetap nyala. Jadi kalau disambungkan dia akan mati seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, akan mati. Oke. Sekarang kita coba di autonya ya. Kita coba secara auto seperti apa. Oke. Saya buat agak jauh, jadi teman-teman bisa melihat secara jelas ya, instrumen-instrumen apa aja yang bekerja. Oke. Dalam posisi auto, kerjanya engine itu dipicu sama pressure switch ya. Sama lah, joki juga sama pressure switch, untuk electric pump juga pakai pressure switch. Jadi bukan mati lampu ya, semua itu kerja dari pressure switch, dari tekanan pressure di pipa gitu. Jadi berdasarkan settingan dari pressure switch. Dan untuk settingan pressure switchnya seperti apa nanti bisa saya jelaskan, ada video tersendiri ya. Cara menentukan settingan, cara setting pressure switch itu seperti apa nanti saya videokan, nanti saya info ke teman-teman. Sekarang kita coba sistem panel dengan sistem auto. Oke. Auto, posisi auto, pressure switch kontak. Nah, panel secara otomatis memerintahkan engine untuk running. Lalu engine running dan oil putus. Ya. Teman-teman bisa lihat di situ engine sudah running, indikatornya yang pilot lamp kuning nyala. Ini keadaan engine running seperti ini ya. Kalau engine running, charger elektrik yang di panel secara otomatis putus. Teman-teman bisa lihat indikatornya ampernya turun sampai 0 karena digantikan oleh alternator pada engine untuk mengisi aki. Oke. Nah, untuk mematikannya
harus secara manual, dipencet engine stopnya ya, dipencet engine stopnya. Oke, untuk memanualkannya seperti itu ya. Nah, seandainya ya, ini kita bicara seandainya dalam keadaan engine running lalu ada masalah, misalnya temperatur engine-nya tinggi, nanti kan ada indikator high engine temperaturnya nyala tuh, ya kan? High engine temperaturnya nyala, tapi engine nggak bakal mati. Kenapa? Karena kita nggak pakai safety, nggak boleh pakai safety. Ya, kita coba nih, misalnya high engine temperatur, pilot lampnya nyala, indikatornya nyala, dan ada alarm. Kita coba ya. Seperti itu. Engine tetap running karena tidak ada safety. Tidak boleh ada safety di sistem pemadam kebakaran, ya kan? Terus start failure-nya itu fungsinya buat apa? Kalau begini gitu kan, start failure-nya kok nggak nyala? Start failure itu fungsinya kalau gagal start. Kalau gagal start akan hidup dia. Gimana caranya bisa begitu? Kita coba ya. Kita coba dari nol. Nah, ini engine, pressure switch memerintahkan panel untuk menghidupkan engine ya, karena pressure-nya sudah mencapai dari settingan. Kita coba start. Nah, ini start kan, ini engine akan start terus menerus, tapi engine nggak running. Lihat pilot yang kuning bawah itu nggak running dia. Nah, start pilotnya kerja, stop engine-nya bekerja. Jadi start failure bekerja kalau kita sudah start secara auto, ya kan, 15 detik ya, engine itu nggak running gitu loh, nggak running dia. Lalu panel membaca ini engine nggak running, berbahaya kalau start terus, dinamo startnya bisa rusak gitu kan. Lalu hiduplah alarm untuk mengindikasikan bahwa ada gagal fungsi, ada gagal start nih pada panel. Jadi seperti itu kerjanya. Ya, dari sini mudah-mudahan teman-teman mengerti ya, kalau sistem kerja panel diesel hidden pump itu seperti ini untuk sistem DPK ya. Pada dasarnya sama. Sistem DPK dan NFPA itu pada dasarnya sama. Sebenarnya DPK juga mengacu ke NFPA 20 sih, tahu saya gitu ya. Cuman ada kekurangannya, kalau DPK kan satu starter, kalau NFPA 20 itu 2 starter, itu saja sih. Jadi NFPA 20 itu lebih mengurangi resiko gagal fungsi. Dan tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan standar NFPA 20 yang benar gitu loh. Nanti kalau ada waktu bisa ini saya jelaskan, mungkin saya terangkan sedikit lah itu syarat-syarat utamanya itu apa sih gitu ya, untuk NFPA 20 dan DPK itu apa, hal yang paling mendasar untuk sistem pemadam kebakaran tuh ya, yang mengurangi kegagalan itu apa aja gitu kan. Mungkin sesi lain nanti saya terangkan sedikit ya, berbagi pengalaman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja. Udah satu sistem ya dari awal, joki, elektrik, dan yang ketiga dieselnya. Nanti kita coba video-video selanjutnya ada konten-konten apa lagi, tetap nonton ya. Seenggaknya ada ilmu yang kita bisa peroleh dari ini. Bagi-bagi kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.